Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Layaha dengan nomor induk mahasiswa 2250600133. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara. Sebelum ke inti materi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan patriotisme itu. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Jadi, ketika ada seseorang yang bersedia rela mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya, atau yang lainnya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, seseorang itu bisa dikatakan telah memiliki sikap patriotisme. Lalu, dalam perspektif Pancasila, semua komponen bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi patriot bangsa. Potensi itu ada di dalam jiwanya dan akan manifest menjadi sikap dan perilaku patriotik apabila dibina dan dikembangkan. Jadi, potensi untuk menjadi patriot bangsa itu sebetulnya sudah ada di dalam semua jiwa bangsa. Apabila potensi itu dikembangkan dan dibina, itu akan menjadi sikap dan perilaku patriotik. Salah satunya adalah pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Di sini Ki Hajar Dewantara mengemukakan arti dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah daya upaya untuk menunjukkan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak untuk memajukan kesempatan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan selaras dengan dunianya. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai usaha untuk menunjukkan bertumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti di sini dimaksudkan dengan kekuatan batin dan karakter. Pendidikan juga bisa dikatakan upaya atau media untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Selanjutnya, akhir-akhir ini banyak pihak yang mencermati bahwa semangat patriotik di Indonesia itu melemah, di antaranya melemahnya kesadaran bela negara dan minimnya pemahaman serta penghayatan nasionalisme. Kita sebagai bangsa harusnya ketika mengetahui melemahnya kesadaran bela negara itu, pasti muncul di dalam pikiran kita beberapa pertanyaan. Misalnya jangan-jangan nilai Pancasila di kalangan pendidikan tidak lagi diajarkan. Jangan-jangan orientasi pendidikan bukan untuk memajukan kesempurnaan hidup, melainkan untuk tujuan komersial, sehingga muncul jual beli ijazah palsu. Sederet pertanyaan tersebut bisa saja terpikirkan oleh pikiran kita. Selanjutnya, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mewajibkan setiap bangsa mencintai tanah airnya sebagai manusia beriman, bertakwa, dan beradab. Misalnya, pada agama Islam, secara nyata mengajarkan setiap muslim cinta pada tanah air, karena hubul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ketika
bangsanya sudah mencintai tanah airnya, kehidupannya akan diwarnai dengan keharmonisan, kemakmuran, keadilan sosial, dan progresivitas lainnya. Sebaliknya, jika bangsanya tidak mencintai tanah air atau belum tumbuh rasa cinta terhadap tanah air, ketahanan negaranya lemah, situasinya akan rentan perpecahan, berbagai tindakan anarkis merebak, dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin hidup kita diwarnai dengan keharmonisan, kemakmuran, keadilan, dan hidup nyaman, damai, kita harus berusaha untuk mencintai tanah air kita. Selanjutnya ada pandangan T.B. Hasanuddin pada tahun 2014. Atas dasar berbagai argumentasi yang merujuk pada keadaan internasional maupun nasional, melalui optik sosiologi, historis maupun empiris, bahwa wajib militer belum mendesak dan penting diterapkan di Indonesia saat ini. Justru yang penting dilakukan adalah penambahan kesadaran bela negara melalui pendidikan. Sedangkan, menurut ajaran Bung Karno pada tahun 1945 terkait dengan nasionalisme, Bung Karno mengistilahkan nasionalisme itu dengan kebangsaan, dipandang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Apabila pendapat T.B. Hasanuddin tentang bela negara dan ajaran Bung Karno tentang kebangsaan dielaborasikan secara kritis, maka akan diperoleh catatan-catatan penting sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila wajib dimasukkan sebagai kurikulum pendidikan bela negara sebagai upaya memupuk rasa kebangsaan peserta didik. Hal ini penting ditumbuhkan agar karakter bela negara dan rasa kebangsaan peserta didik dapat tumbuh secara alami, bukan atas dasar paksaan. Yang kedua, patut diinsyafi bahwa karakter pendidikan bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan sebagai konsep, proses, maupun sebagai produk bukanlah bebas nilai melainkan syarat nilai. Setiap bangsa pasti memiliki kesepakatan tentang nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur tentang baik atau buruknya berbagai aspek pendidikan karakter, bela negara, dan rasa kebangsaan. Tidak lain ukurannya berupa dasar falsafah negara. Disitulah komitmen setiap komponen bangsa dalam berpancasila amat penting dan perlu dimantapkan lagi. Yang ketiga, pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan. Artinya, akan sangat mungkin terjadi pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan yang diselenggarakan oleh satu rejim kekuasaan menjadi berbeda dengan yang diselenggarakan oleh rezim lain. Bahkan sangat mungkin dan sah ketika negara ini memutuskan sistem pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan berbeda dengan negara lain. Selanjutnya, yang keempat itu fokus pendidikan bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan adalah tumbuhnya karakter patriotik. Karakter itu menjadi tanda pembeda yang bersifat tetap antara satu bangsa dengan bangsa lain. Yang kelima, ada nilai-nilai dan norma-norma merupakan bagian dari falsafah negara, maka antara pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan merupakan bagian dari integral. Integral itu bisa diartikan juga tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, menggarap pendidikan karakter bela negara tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Pancasila, agama, dan kebudayaan. Ketiganya tidak boleh dipelajari dengan secara terpisah, melainkan wajib dikelola secara utuh, terpadu sebagai satu kesatuan. Pendidikan karakter bela negara perlu dilakukan melalui pendekatan holistik dan berkesinambungan. Yang terakhir itu strategi
Pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan perlu dilakukan melalui berbagai aktivitas. Aktivitas-aktivitasnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi mengenai nilai-nilai Pancasila yang perlu diaktualisasikan, dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan. Maksud di sini, nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan, dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan itu kepada peserta didik. Agar peserta didik memiliki rasa bangga terhadap nilai-nilai Pancasila. Aktivitas yang kedua, melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai asing yang berpengaruh terhadap karakter bangsa, agar peserta didik tidak larut ke dalam budaya asing serta-merta merendahkan budayanya sendiri. Yang ketiga, merancang strategi penyaringan terhadap nilai-nilai asing. Bangsa ini mampu berkiprah dalam dunia global tanpa kehilangan jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Untuk penyaringan nilai asing tersebut adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, mengenai metode penyaringan dapat dirancang secara kreatif, dinamis, dan kontekstual. Selanjutnya, aktivitas yang keempat, berusaha untuk melakukan akulturasi budaya sebagai strategi memperkenalkan karakter patriotik kepada bangsa lain. Hal ini dilakukan bukan sekedar untuk saling memahami mengenai budaya, bela negara, dan rasa kebangsaan masing-masing, melainkan lebih dari itu, dan diharapkan bangsa Indonesia bisa mewarnai budaya bangsa lain, sehingga akan tumbuh sikap dan perilaku saling menghormati antar sesama bangsa, sebagai kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang kelima, melalui artikel berjudul Mengubah Perilaku Bangsa, penulis artikel pernah mengajukan saran agar program pengubahan perilaku bangsa senantiasa mengedepankan perilaku syukur. Dan yang keenam atau yang terakhir, menjadikan peluang untuk membangun negara dengan daya kreasi atau inisiasi yang melekat pada jiwa setiap bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.